الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa. Man tawakkal alaihi kafa wa man fawwada amruhu dabbara wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukrulillah, tak terasa hari begitu berjalan tanpa kita rasa kita telah berada di hari ke-27 bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah, tentunya di rumah pemirsa, apakah kita dengan suami, dengan istri, misalkan anak dengan orang tuanya masih ada clash, masih ada hati yang tidak membuat keluarga menjadi harmonis dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah telah kita dengar bacaan surah Ar-Ra'd ayat 25. Materi ini atau ayat ini berkaitan erat tentang silaturahim dalam Al-Quran. Nah, alhamdulillah telah hadir di studio bersama kita narasumber kita yang insya Allah akan membahas ya seperti apa silaturahim dalam Al-Quran, yaitu Ustazah Dr. Mustaqimah MA yang insya Allah akan menjelaskan lebih dalam lagi makna atau isi kandungan dari surah Ar-Ra'd ayat 25. Untuk itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Puasa lancar Ustazah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-27 Ramadan. Masya Allah. Ya, tidak terasa Ustazah. Iya. Nah, terkait dengan pembahasan atau materi kita hari ini Ustazah. Nah, ini kaitannya dengan silaturahim ya dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti apa sih Ustazah penjelasan atau makna isi kandungan daripada surah Ar-Ra'd ayat 25? Ya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di hari yang ke-27 ini, Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari lagi. Jadi semakin menguatkan mengencangkan ya ikatannya agar hari-hari terakhir ini kita bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi biasanya kalau di masjid-masjid ketika di akhir-akhir ini semakin sepi yang ramai malah ada kemajuan Ustazah. Oh, kemajuan. Oh, betul safnya yang maju ya. Safnya yang maju. Jadi yang ramai-ramai ini biasanya kalau akhir Ramadan adalah pasar-pasar ya, mal-mal ya. Ini memang pilihan biasanya yang terpilih itu yang kemudian masih beristiqomah untuk beribadah di akhir Ramadan. Ya, mengenai silaturahmi di dalam Al-Qur'an. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya. Kemudian yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Yakni orang-orang yang memutus ya silaturahim padahal Allah memerintahkan untuk menyambungnya.
Dan Allah kaitkan dengan wa yufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. Maka apa yang Allah ancam? Ulaika lahumul la'nah. Bagi mereka itu adalah laknat. Walahum su'uddar. Jadi di dunia mendapatkan laknat, di akhiratnya juga mendapatkan as-su'uddar. Apa itu? Ya. As-su itu kejelekan, ad-dar itu adalah kampung. Jadi neraka yang kemudian itu diancamkan kepada orang-orang yang melanggar janji Allah dan juga melakukan pemutusan silaturahmi. Masya Allah, kita hidup di akhir zaman yang fenomena tentang pemutusan silaturahmi ini begitu banyak. Iya, betul Ustaz. Ya. Jadi kakak tidak mengenal adik, adik tidak tahu kakak, saudara tidak kenal saudara, siapapun itu, yang akhirnya membuat mereka menjadi tercerai-berai. Padahal mereka sebenarnya adalah bersaudara. Dan bersaudara itu bukan hanya bersaudara secara masih dalam satu kandungan ya, memiliki satu ayah dan satu ibu. Tapi kita semua sebenarnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan semestinya kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk menyambung silaturahmi kita, baik dengan saudara kandung maupun dengan sesama muslim, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan seterusnya hingga sampai 13, itu kan secara runtut Allah mengatakan bahwa kita semuanya ini sebenarnya adalah bersaudara. Yang pertama harus kita jaga adalah sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara mereka semuanya. Wattaqwa, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka sebenarnya kita harus menyayangi dulu saudara-saudara kita, baik yang sesama mukmin, apalagi yang memiliki ikatan darah dan sama-sama mukmin juga. Kadang bukan kadang, bahkan saya sering mendamaikan para santri gitu ya, ketika mereka ada kelas gitu. Apa sebenarnya yang kalian permasalahkan ini? Bukankah kalian ini sama-sama saudara, sama-sama saudara sekandung, sama-sama mukmin pula? Nah, maka cukuplah kalian menyelesaikan permasalahan kalian dan kembalilah untuk bisa bersahabat kembali, bersaudara kembali. Karena kerugian itu adalah dimulai dari adanya persengketaan antar saudara. Kita lihat misalkan yang pertama kali terjadi di dalam jagat raya ini ya, siapa? Yakni adalah pertikaian antara anak Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Ya, Qabil dan Habil. Ya, jadi Qabil ini karena dia memang dilahirkan dunia, cuma sudah ada benihnya di surga ya. Jadi mungkin seperti itu, kemudian dia terlahir menjadi laki-laki yang tampan sekali. Tapi kemudian ternyata Allah menghendaki agar Qabil ini menikah dengan saudaranya Habil yang wajahnya agak jelek, dan itu tidak diterima. Kemudian ketika disuruh berzakat, Qabil berzakat dengan zakat yang jelek, dengan ternak yang jelek, yang tidak bagus. Tapi sebaliknya, Habil meskipun wajahnya tidak begitu ganteng ya, tapi kemudian mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena iri, karena dengki, karena tidak suka, yang terjadi apa? Dibunuhlah saudaranya Habil, saudara yang sama-sama satu kandung, yang sama-sama mukmin. Itu adalah peristiwa yang pertama di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan dosa Qabil yang ini akan terus mengalir, ya, bukan pahala yang mengalir, tapi dosa yang terus mengalir selama ada anak keturunannya yang mengikuti jejak langkahnya Qabil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau kita tahu ternyata kita ini bersaudara, ya buat apa kita ini berkelahi? Iya, coba. Saudara dari dari Nabi Adam. Nabi Adam. Adam alaihi salam. Kita ternyata adalah bersaudara satu darah, tapi kemudian tersebar luas di seluruh muka
bumi. Seandainya kita tahu itu kan tidak akan pernah ada namanya perang dunia 1, perang dunia 2, dan ini malah yang sedang menghangat akan ada perang dunia ketiga. Naudzubillah min dzalik. Sudahlah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Untuk apa tujuannya? Lita'arofu, saling mengenal. Oh ya, kenapa kok suku Gorontalo suaranya kenapa keras-keras? Ngapa ngana? Nah, itu kan itu kalau orang Jawa, dia marah ya sama saya kok begitu suaranya keras sekali. So dari sana itu, dari sananya memang suaranya keras tapi tidak marah. Nah, kalau orang Jawa suaranya yang asli Jawa ya, kalau saya sekarang sudah tertular Gorontalo. Kalau Jawanya bagaimana? Kalau Jawa itu kan mungkin suaranya itu agak pelan gitu. Maaf ya, kaki saya terinjak. Padahal sudah marah itu. Oh, orang ini sakit apa ya? Oh, suara kayak begini. Nah, jadi kita bisa saling memahami, tafahum. Setelah mengenal, akhirnya tafahum. Ketika sudah saling memahami, itulah kemudian akhirnya timbul kasih sayang, saling pengertian. Ya. Kemudian tentang silaturahmi sendiri, itu memiliki fadilah. Memiliki fadilah. Salah satu fadilahnya itu adalah memperbanyak rizki. Karena kita banyak jaringan kan? Nah, banyak jaringan. Orang kalau misalkan tidak memiliki jaringan, tidak punya teman, cuma di rumah saja, kayaknya sedikit itu rizkinya. Tapi ketika orang mau keluar, kemudian memiliki jaringan, banyak saudara, banyak teman, akhirnya dia memiliki banyak rizki. Ada jalan saja yang diberikan oleh Allah melalui pertemanan atau persahabatan. Yang kedua adalah bagaimana dengan bersilaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Kenapa bisa memperpanjang umur ya? Ya kalau kita ketemu dengan orang yang kita sayangi, yang kita cintai itu kan menjadi bahagia. Dan kebahagiaan itulah yang menjadi imunitas bagi tubuh sehingga memperpanjang umur kita. Mungkin seperti itu ada di dalam hadis. Baik Ustazah, terkait dengan penjelasan isi kandungan dari surah Ar-Ra'd sudah jauh dijelaskan lebih dalam lagi terkait apa yang diulas oleh Ustazah. Namun sepertinya silaturahim dalam Al-Quran itu seperti apa Ustaz? Terkadang juga kita mendengar kata ini, bagaimana bisa membedakannya Ustazah? Kadang menggunakan silaturahim, kadang menggunakan silaturahmi. Yang mana sih sebenarnya ini? Iya, silaturahim dengan silaturahmi ya. Itu sebenarnya memiliki akar kata yang sama ya. Rohimah. Rohimah itu kalau dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman juga rohimah, rohim juga rohimah, memiliki akar kata yang sama. Tapi kalau rohim, silaturahim itu lebih dekat bagaimana hubungan antara sesama saudara yang satu rohim, satu kandung ya. Kakak kita, adik kita secara nasab. Berarti kita harus menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga kita. Nah, kalau silaturahmi itu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sesama muslim atau sesama mukmin. Dan yang lebih luas lagi adalah dengan seluruh manusia dari manapun asalnya, dari manapun agamanya, itu semuanya adalah saudara kita. Jadi terkadang kita susah membedakannya ini. Ketika menggunakan kata silaturahim dengan silaturahmi. Jadi kalau silaturahim lebih kepada keluarga yang ada hubungan darah. Dan silaturahmi itu lebih luas secara umum umat manusia. Dan diperintahkan Allah untuk memperbaiki hubungan kepada seluruh manusia. Meskipun itu berbeda suku, bangsa, agama. Terus keutamaannya Ustazah seperti apa keutamaan silaturahmi ini? Keutamaan silaturahmi itu antara lain adalah untuk bisa menguatkan menguatkan hubungan silaturahmi, menguatkan persaudaraan. Ketika ukhuwah itu telah terbina, maka akan terwujudlah cita-cita dari umat. Misalkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, kita dikatakan oleh Allah sebagai khairu ummah. Khairu ummah, kata-kata sebelumnya adalah kuntum, kalian. Nah, kalian itu berarti bukan hanya satu atau dua orang tapi banyak. Nah, akan bisa mewujudkan cita-cita sebagai umat terbaik ketika kita mampu bersatu, ya kan? Kita mampu bersatu, kemudian mampu mewujudkan agama yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Tapi kalau cuma sendiri-sendiri, saya mau bangun
yang gampang saja. Mau bangun madrasah misalkan. Tapi mau dibangun sendiri, dari segi keuangan, dari segi jaringan akan sulit sekali. Tapi kalau kita bersatu padu membangun, insya Allah membangun madrasah, membangun sekolah, rumah sakit, membangun negara, membangun dunia melalui ukhuwah, insya Allah menjadi lebih mudah. Masya Allah. Nah, terkait dengan silaturahim, Ustazah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya manfaat orang bersilaturahim itu menjaga hubungan di antara sesama, mempererat tali persaudaraan, dan tentunya menambah umur. Ya, tapi sebenarnya bagaimana dengan orang yang memutus tali silaturahim itu, Ustazah? Seperti apa misalkan ganjarannya? Tapi ditahan dulu. Ya, kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Baik pemirsa, terima kasih yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, Ustaz, berbicara atau membahas dengan tali silaturahim. Nah, tadi sudah saya tanyakan kembali bagaimana sih sebenarnya orang yang memutuskan tali silaturahim. Seperti apa itu ganjarannya, Ustaz? Iya, dalam Quran surah Ar-Ra'd tadi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yusiduna fil ardh. Jadi orang-orang yang memutus silaturahim itu akan mendapatkan laknah. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Laknat di dunia dan juga as-su'uddar, yakni hari akhir yang jelek atau di dalam neraka. Itu sangat mengerikan. Bahkan kalau di dalam hadis sendiri disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang memutus silaturahmi, maka dia akan disegerakan ancamannya atau azabnya, sehingga bukan hal yang main-main ya. Misalkan begini, kita putus silaturahmi dengan saudara kita, sebenarnya kan kita sendiri merasa gersang di dalam hati kita. Betul. Ketika mau minta bantuan menjadi segan, mau bertemu menjadi susah. Padahal suatu saat kita pasti akan meminta bantuan dia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka itu tadi seperti ada apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd tadi, al-la'nah, ya kan, laknat dunia. Bahkan ada anjuran Rasulullah SAW juga ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, maka sambunglah. Ya, bagaimana? Bahkan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, maka sambunglah silaturahminya. Beliau dulu punya sahabat siapa, punya teman siapa, saudara-saudaranya siapa. Jangan karena kemudian kita sudah merantau jauh, ya. Akhirnya kita sudah tidak mengenal lagi akar kita di mana, siapa saudara-saudara kita. Padahal dengan mudahnya kita, dengan teknologi yang ada ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita bisa bersilaturahmi meskipun tidak harus bertemu muka. Kita bisa telepon, kita bisa video call. Yang tadinya di zaman batu ya, kita tidak pernah membayangkan kita bisa bersilaturahmi antar negara, antar bangsa, kemudian bisa melihat gerak-gerik dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, itu adalah salah satu manfaat dari teknologi secara positif. Baik, Ustazah. Nah, sebelum jauh kita membahas atau pertanyaan terkait dengan silaturahim ini, sebenarnya ada pertanyaan, video pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Jadi ini ada video pertanyaan pertama dari saudari Tia di Kampung Bugis. Untuk video pertanyaannya Ustazah, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya Tia dari Kampung Bugis. Ustadz, saya mau tanya nih, sebenarnya apa ada ya perbedaan antara silaturahim dan pencitraan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Nah, ini menarik sekali nih Ustazah. Ya, pertanyaan dari saudari Tia di Kampung Bugis. Ya, apa sih sebenarnya perbedaan silaturahim dengan pencitraan itu? Ya, karena terkadang orang ada U di balik di balik B. Nah, silahkan Ustaz. Ya, silaturahmi dengan pencitraan ya. Ini kita seringkali mendapati hal ini ya. Misalkan ada salah seorang pejabat. Ya, kemudian mendatangi korban musibah di suatu daerah. Timbullah
banyak komentar. Ya, sekarang kan komentar itu dengan mudahnya ya disampaikan. Jadi itu hanya pencitraan itu. Dia cuma ingin diketahui oleh halayak bahwa dia itu berkunjung ke sana untuk memberikan bantuan, tapi sebenarnya itu adalah pencitraan. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau silaturahmi itu memang niatnya adalah ikhlas untuk menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan, baik saudara kandung maupun kepada kaum muslimin maupun kepada sesama manusia secara umum. Nah, kalau pencitraan berarti kan mencari citra, ya kan, cari muka bahasa lainnya kan, cari muka. Berarti mukanya di mana ya? Kalau dia cari gitu ya. Mencari muka. Mencari muka. Nah, berarti ada yang tidak ikhlas. Nah, yang bisa menilai. Ya, kita garis bawahi. Yang bisa menilai apakah dia itu pencitraan, apakah dia ikhlas atau tidak, itu kira-kira siapa? Dirinya, maksudnya pejabat itu, ataukah netizen, ataukah para komentator? Tentunya yang bisa mengetahui dia ikhlas atau tidak adalah dirinya sendiri, si pelaku itu. Kemudian Allah yang maha melihat. Innallaha alimun khabir, Allah maha melihat. Bahkan yang sekecil-kecilnya itu Allah maha melihat. Maka kita sebaiknya adalah berhusnuzon. Terkadang di komentar-komentar di komentar-komentar itu positif saja. Kebanyakan suudzon, karena memang kebanyakan manusia lebih suka suudzon daripada husnuzon. Dalam Quran surah Al-Hujurat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian semuanya berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhonni, karena sebagian dari prasangka itu adalah ismun, dosa. Iya. Nah, terkadang ini yang bisa memutus tali silaturahmi juga, Ustaz ya. Memutus silaturahmi yang tadinya sebenarnya niatnya ikhlas, tapi karena dikomentari oleh banyak orang akhirnya terbawa arus. Ternyata dia ini cuma pencitraan saja. Ya, padahal niatnya adalah ikhlas. Wala tajassasu. Ayatnya lanjutannya kan wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan. Jadi sampai fotonya itu diteliti sedemikian detail, matanya melihat ke sana, tidak melihat ke orang korban banjirnya, tapi melihatnya cuma ke yang lain. Nah, ini kan namanya tajasus ya, mencari-cari kesalahan. Di mana sih letak kesalahannya? Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah kalian itu melakukan ghibah, menghibah satu dengan yang lain. Sekarang ghibah kan dengan mudahnya ya, mudah sekali. Si anu begini, kejelekannya seperti ini, akhirnya dibukalah aib saudaranya. Padahal man satara musliman satarallahu yaumul qiyamah. Kalau kita tahu orang ini memiliki aib, tutuplah, tutup, jangan dibuka itu aib. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat diri kita, yang sebenarnya, coba kita buka diri kita. Banyak sekali aib-aib kita yang ditutup oleh Allah. Betul. Bukankah Allah telah menutup aib-aib kita? Kenapa kita tidak meniru Allah untuk menutup aib-aib saudara kita? Masya Allah. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara silaturahim dengan pencitraan. Jadi intinya kembali ke kita. Jangan sampai baru suudzon bahwa itu adalah pencitraan. Seandainya itu memang pencitraan, kan akan kembali kepada dirinya sendiri. Pelakunya itu apa yang dia lakukan menjadi sia-sia belaka. Dan suatu saat juga akan ditampakkan, akan ditampakkan oleh Allah. Apakah dia itu memang hanya pura-pura saja berarti itu pencitraan, atau memang dia benar-benar ikhlas dalam melaksanakan silaturahminya itu. Baik, jadinya sudah terjawab ya pertanyaan dari saudari Tia di Kampung Bugis. Nah, kita lanjut lagi Ustazah. Ini masih ada video pertanyaan kedua dari saudara Hashim di Kota Tengah. Saudara Hashim di Kota Tengah, untuk video pertanyaannya Ustazah, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim dari Kota Tengah. Saya mau bertanya Ustadz, dalam Al-Quran itu menjelaskan mengenai orang yang bersilaturahmi itu panjang umurnya. Tetapi di kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang bersilaturahmi tapi kok cepat meninggal.
Gimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustazah. Pertanyaannya, Iya, Masya menarik Allah. sekali ya pertanyaan dari saudara Hashim di Kota Tengah. Ya, kita kan biasa mendengar bahwasanya orang yang silaturahim itu Memperpanjang umur. Tapi ada juga orang yang silaturahim tapi kenapa banyak yang silaturahim tapi cepat mati? Iya. Inna ajalallah idza jaa la yuakhir. Sesungguhnya ajal yang telah Allah tetapkan itu ketika datang itu tidak bisa diakhirkan. Jadi semua itu telah ada ketetapannya, si A ketetapan ajalnya sekian, si B ketetapan ajalnya sekian. Meskipun dia telah banyak melakukan silaturahmi. Ya itu memang sudah jatahnya sampai di situ. Jadi jangan salahkan silaturahminya, tapi memang inna ajalallah, sesungguhnya ajal yang telah ditentukan Allah idza jaa ketika datang itu la yu'akhir, tidak bisa lagi di la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Jadi kalau misalkan orang ingin melakukan rekayasa bagaimana agar si A mati misalkan kalau memang Allah tidak menghendaki tidak akan mati dia. Tapi bisa saja sesuatu hal yang memang Allah kehendaki mati meskipun dengan tertusuk jarum memang Allah takdirkan untuk mati ya mati saja. Ya itu adalah hak Allah, hak prerogatif Allah yang tidak bisa dicampuri oleh manusia. Kita hanya bisa berikhtiar, ikhtiar lewat kesehatan, kan? Jadi bisa saja si A tersebut dia memang suka sekali menjaga silaturahmi, tapi ketika datang dia makan semua, bage gitu kan? Makan banyak-banyak itu makanan-makanan berlemak. Yang bisa menimbulkan darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya yang mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, mungkin saja itu karena kumpul-kumpul itu dia tidak bisa menahan keinginannya, dilepas akhirnya dia jatuh sakit. Nah, jadi boleh kita silaturahmi tapi hati-hati, jagalah kesehatan, apalagi Insya Allah kita sudah dekat ke bulan Syawal Syawal. Jangan sampai kita sudah menahan 1 bulan pas Syawalnya, coba lihat. Biasanya pas Syawalnya karena dibuka itu, makanlah semuanya. Akhirnya yang terjadi banyak rumah sakit itu penuh di bulan Syawal. Di bulan Ramadan sehat-sehat, di bulan Syawal banyak orang sakit. Bahwasanya orang yang sering menjaga silaturahim itu meskipun sudah meninggal Ustazah, tapi kan karena kebaikan itu jadi sering diucapkan, sering dikenang. Dikenang. Itu juga kan bukan hanya secara fisik namanya yang panjang umur, tapi betul. Jadi beda dengan orang misalnya panjang umur tapi jarang silaturahim, setelah meninggal tidak dikenang lagi. Tidak dikenang lagi. Jadi namanya itu menjadi abadi, karena dia memberikan manfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah meninggal bertahun-puluh tahun tapi masih yang bermanfaat untuk sesama manusia. Berarti kan ketika dia mau bersama dengan masyarakat, bersama dengan saudaranya, disitulah biasanya ada sesuatu yang dia berikan. Misalkan membantu apa yang dia bisa bantu, apakah secara harta atau kan membantu secara pikiran Orang-orang hebat itu kalau kita mau lihat, Masya Allah, mereka begitu sangat menjaga silaturahim dan silaturahminya. Dan itu yang perlu kita tiru. Sekarang Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah sepeninggal Khadijah itu beliau sangat memuliakan saudaranya Khadijah. Jadi sampai dihormati sedemikian rupa sampai Aisyah itu menjadi cemburu. Kenapa? Khadijah, begitu engkau sangat muliakan sampai saudaranya saja engkau begitu sangat hormati sekali. Ya itu kan untuk menjaga silaturahmi meskipun Khadijahnya sudah tiada. Tapi penghargaan, kecintaan Rasulullah kepada Khadijah dibuktikan dengan memperpanjang silaturahmi kepada saudaranya. Jadi nama harumnya selalu dijaga. Betul. Baik Ustazah, ini sudah terjawab ya pertanyaan dari saudara Hashim di Kota Tengah. Waduh, menarik sekali ini Ustazah berbicara terkait dengan silaturahim. Tapi kita break dulu Ustazah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu.
terima kasih pemirsa yang tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, balik lagi nih Ustazah, terkait dengan silaturahim ini, wah Masya Allah menarik sekali pembahasan terkait dengan silaturahim. Nah tentunya ini kita sudah berada di hari ke-27 bulan Ramadan Ustazah ya. Nah tinggal beberapa hari lagi ini kita akan ditinggalkan ya oleh bulan Ramadan. Seperti apa sih sebenarnya ini Ustazah silaturahim ini? Iya, biasanya kan di hari terakhir itu, di hari Lebaran itu biasanya berkunjung bersama keluarga, saudara dan lain sebagainya. Iya. Ada namanya budaya orang Indonesia adalah budaya pulang kampung. Jadi pulang kampung ini menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh yang lain. Jadi bahagianya itu adalah ketika kita bisa bertemu dengan orang tua kita, orang tua tentunya, atau kalau sudah meninggal kita bisa berziarah ke kubur beliau, bertemu dengan saudara-saudara kita. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun gitu. Sampai-sampai kalau di Jawa itu selalu padat ya, padat merayap. Saya pernah itu menginap di terminal, terminal Kampung Rambutan, sampai menginap karena ingin pulang kampung. Atau ketika zaman Soeharto dulu, karena saya sudah tinggal di Jakarta sejak kecil, itu naik kereta api berjejalan. Jadi yang masuk ke dalam kereta api itu bukan hanya manusia, kambing masuk. Ya kan, ayam masuk. Karena saking banyaknya manusia yang ada di dalam, itu sampai tertidur juga posisi begitu pengennya pulang kampung. Dan sayangnya Ustazah sekarang kan lagi pandemi, terus ada dilarang mudik. Dilarang mudik. Nah, itu adalah sebenarnya fitrahnya manusia. Rindu pulang kampung. Dan seharusnya kita juga gitu, rindu untuk bertemu dengan keluarga. Allah. Masya Allah. Kalau kita di dunia kita rindu ingin pulang kampung, kembali kepada keluarga kita, maka seharusnya kita lebih rindu lagi kepada Allah. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan tema kita. Judul dari kegiatan kita pada bulan Ramadan, mengharap ridhomu. Mengharap hanya kepada ridho Allah semata. Nah, karena ada namanya hubungan hablum minallah kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah kita minta mohon ampun kepada Allah melalui taubatan nasuha, dan juga ada namanya dosa-dosa dengan sama manusia, dengan saudara-saudara kita harus diselesaikan di dunia. Kecuali terkait dengan itu ada masalah-masalah dengan sesama manusia itu harus diselesaikan di dunia. Ini juga terkadang dalam bersaudara ini Ustazah terjadi selisih paham misalkan sehingga terjadi saling memutuskan silaturahim. Jadi seperti apa ini pandangan Islam terkait dengan kasus seperti ini Ustazah? Iya, dalam hadis itu bahkan Rasulullah itu memberikan batasan. Kalian boleh mendiamkan saudara kalian, waktunya maksimal 3 hari. Jangan 3 tahun. Jangan sampai 3 tahun. 3 hari. Kalau sudah ya sudahlah. Ya, jadilah kita orang yang pertama untuk kembali menjalin silaturahmi itu. Kalau dia tetap saja tidak mau lagi menyambung, tidak apa. Yang penting kita sudah selesaikan masalah kita. Kita mencoba untuk meminta maaf, mungkin kita punya salah atau beliau yang punya salah, kita maafkan, dan insya Allah itu akan bisa kembali mempererat tali persaudaraan kita. Orang yang pertama kali menjalin silaturahmi jangan membiarkan tali persaudaraan itu putus. Oleh karenanya kenapa kita harus ketemu gitu ya, harus ketemu, meminta maaf, meminta ridhonya, mengikhlaskan apa-apa yang telah pernah terjadi, sehingga itulah fitrah ya kan, kembali kepada fitrah, atau dalam kata lain fitri, menjadi suci. Menjadi suci. Dosa-dosa kepada Allah hilang, dosa-dosa dengan sama manusia juga hilang. Tapi kalau masalah hutang nggak boleh kalau cuma minta maaf. Harus dibayar. Harus dibayar tuh beda lagi nanti pembahasannya. Nah ini Ustazah, mewakili pemirsa di rumah nih, ini masih ada kasus sebenarnya ini.
Ya, terkait dengan ya misalkan kita kan tinggal di perkotaan yang ya yang nafsi-nafsi. suasananya ya nafsi-nafsi Nafsi-nafsi. begitu. Iya. Kadang kita bertetangga nih, bertetangga tapi tidak kenal dengan tetangganya. Padahal sudah sering lewat-lewat depan rumah dan lain sebagainya. Itu seperti apa itu, Ustaz? Iya. Itu kalau bahasa Betawinya lu gue gitu kan. Kamu saya ya gitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak diperkenankan ya. Karena sebenarnya kita ini adalah saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan apa yang lebih, maka minimalnya itu tadi kita bisa saling menegur, saling menyapa, bersalaman, yang itu menjadi lebih bersahabat, menjadi lebih bersaudara, meskipun kita tidak banyak banyak berinteraksi karena memiliki kesibukan yang luar biasa. Ini di perkotaan itu jangan sampai sudah memiliki rumah yang besar, kemudian ada pagarnya yang tinggi, tinggal sendirian, saudaranya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, sakit nggak ada yang nengok. Iya, karena kalau ada apa-apa pasti yang pertama rugi. Tetangga yang pertama kali akan memberikan pertolongan. Jadi yang hidup di perkotaan maupun yang di pedesaan karena di pedesaan sekarang juga kan mulai memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Yang bekerja kalau di desa itu gotong royongnya. Iya, sekarang kan orang yang di desa juga misalkan menjadi pegawai pagi harus keluar rumah, malam nanti baru pulang. Jadi interaksi dengan masyarakat itu menjadi kurang. Maka sempatkanlah waktu, ini untuk saya juga sempatkanlah waktu untuk silaturahim, misalkan nyapu di luar, menyapa, mau berangkat, assalamualaikum, halo dek, gimana kabar, itu yang ringan-ringan seperti itu. Iya. Itu penting ternyata untuk bisa menjalin silaturahmi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Ustazah, ketika Ustazah misalkan ada kelebihan lagi masak buat kue, itu dikasih tetangga, itu kan menjalin tali silaturahmi. Jadi silaturahmi tidak harus selalu dengan hal yang mahal. Betul. Kalau ada yang mahal lebih bagus juga sih. Jadi suatu saat misalkan kita lagi tidak ada apa-apa ini mau berbuka, tiba-tiba ada alhamdulillah ada dari tetangga. Itu pentingnya silaturahim, Ustazah ya. Waduh, menarik sekali ini pembahasan terkait silaturahim. Aduh, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita bahas berkaitan dengan silaturahim ini, Ustazah. Tapi apalah daya kita terbatasi oleh waktu. Nah, untuk itu di ujung acara ini, Ustazah, silahkan Ustazah memberikan closing statement yang insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silakan, Ustazah. Dalam hadis Nabi, Rasulullah menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahminya dengan saudaranya. Jadi ini adalah perintah, dan perintah itu adalah wajib. Jangan sampai kita memotong atau memutus silaturahmi yang itu mendapatkan ancaman dari Allah berupa laknat Allah fid dunya, dan juga ancaman su'udar atau hari yang tidak baik, yakni di dalam neraka yang apinya tentunya sangat menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga ketika kita menyambung silaturahmi itu insya Allah banyak manfaatnya untuk diri kita, untuk anak cucu kita, dan juga bukan hanya itu, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari awal hingga akhir selama pertemuan kita di bulan Ramadan karena sudah di akhir mohon maaf lahir batin yang terdahulu maupun yang akan datang, berarti direncanain yang sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna wahtim bis solihati a'malana wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, terima kasih Ustazah atas kesediaannya hadir di studio ini. Insyaallah sehat selalu Ustazah Amin bersama ya rabbal keluarga. alamin. Amin ya rabbal Dan alamin. insyaallah Doa yang terutama sama, ya puasa lancar terus Ustazah. Insyaallah. Amin ya rabbal Dan alamin. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentunya Ustazah kita akan berjumpa di lain waktu tentunya Ustazah. Dan insyaallah di hari Lebaran Ustazah ya saya mau silaturahim ke rumahnya boleh Ustazah sekali, ya. pintu selalu terbuka. Iya, Insyaallah mau makan kuenya Ustazah. Oh iya, nanti mau Insyaallah. dipesan kesukaannya apa? Insyaallah. Baik. Iya. Dan untuk pemirsa di rumah, selamat menantikan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Ingat, jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Satu pesan saya, jaga silaturahmi ya dengan 3S. Apa itu 3S? Salam, sapa, senyum. Masya Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqani Allah wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.